Siap, beliau mantul Pak Ito. Siap, nggih. Kawan-kawan ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati, saya banggakan dan saya cintai. Karena terus terang kami bangga. Setelah saya telepon Pak Ito, aduh, mohon maaf. Dan saya tentunya bahagia sekali. Kami menghadapi poin utamanya adalah ucapan selamat atas amanah ini. Kayak kita yakin dengan Pak Eko yang berada di kamar ini bisa akan makin luar biasa. Amin banget ya Pak. Siap. Jadi dan lagi kami sowan bersama jajaran Dewan Pengurus Nasional Pak. Persatuan Perangkat Desa Indonesia. Terhadap jajaran pengurus nasional, ada teman-teman dari daerah, DPW Jateng, terus Sragen, Tegal, Pemalang, Demak, Komplain lagi. Klaten, terus poin utamanya tadi saya sudah banyak sampaikan ke Bu Ratna dan Bu Yayu. Pasti nanti akan lapor, tapi saya coba sedikit ulang karena tadi banyak teman yang belum menyampaikan. Sebenarnya ada beberapa hal yang kita sampaikan, terutama keprihatinan kita terhadap isu review undang-undang yang pernah kita buat bareng-bareng. Ini isunya sudah seperti itu dan kami terus terang sangat berkeberatan ketika menyinggung soal masa jabatan perangkat desa. Kalau kepala desa mau seberapapun macamnya silakan, tapi ke perangkat desa janganlah kemudian disamakan dengan jabatan mereka. Bagaimana mobil setiap hari, setiap 6 tahun atau 9 tahun ganti mesin kan? Iya betul. Itu nggak selanjutnya mungkin Pak Sragen, monggo ini yang kesempatan pertama, nanti karena sudah teman-teman yang lain, monggo. Begini aja kan, lampunya jadi hilang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dirjen yang saya hormati dan teman semuanya saya hormati juga, bahwa kami mantap di sini nanti. Sebenarnya tadi sudah banyak Pak yang disampaikan oleh Mas Didi dan teman-teman kepada Bu Yayu, Bu Ratna dan Bu Yayu. Tapi kami juga ingin menyampaikan secara kepada Pak Dirjen bahwa ada 3 permasalahan yang saat ini menjadi trending topik di media massa, baik cetak maupun online. Katanya dengan ribut-ribut draft RUU yang dibuat oleh DPD RI dan kemudian juga surat edaran yang disampaikan oleh ATSI. Yang itu sangat jelas bahwa peran desa masa kerjanya sama dengan kepala desa. Hal itu sudah dibahas sama Didi nanti. Itu yang pertama. Yang kedua tentang rame-rame aset Pak ini Pak. Jadi aset itu menurut kami ada yang harus dilelangkan, ada yang bisa menjadi fasilitas umum dan ada yang bisa menjadi tunjangan perangkat desa. Tapi ini tiap jabatan juga berbeda-beda cara mensikapinya. Ini nanti bisa menjadi kesimpulan yang harus kami sampaikan kepada panjenengan supaya nanti perangkat desa itu merasa aman dan nyaman gitu Pak. Iya. Dan yang ketiga, setelah teman-teman pensiun Pak, biasanya kita terlupakan Pak. Nuwun sewu. Perangkat desa pensiun itu satu umurnya sudah tua, kemudian dia tidak punya uang dan dia sering sakit. Tapi tunjangan kesehatannya sama sekali nggak ada yang perhatikan Pak. Ya. Padahal nilainya tidak banyak Pak. Paling sebulan hanya 100.000 atau berapa itu. Ya. Pada saat itu diatur dalam regulasi yang mungkin bisa lebih dalam konteks ini bisa permen atau PP yang sifatnya mengikat bahwa perangkat desa yang pensiun itu jaminan kesehatannya pasti dijamin oleh negara. Dalam konteks ini desa saya kira akan menjadi lebih baik. Jadi meskipun kelihatan sepele ya, tapi ternyata karena kemarin kami gini Pak, kami banyak didatangi teman-teman yang pensiun itu saya kasihan. Dan sifatnya nasibnya perangkat itu kalau sudah pensiun seperti orang tidak terurus. Padahal negara juga memberikan jaminan kesehatan kepada masyarakat. Dan kami adalah masyarakat yang pernah mengabdi di desa, tapi dilupakan gitu loh Pak. Makanya mohon nanti tidak dilupakan Pak. Ini bisa diatur dalam regulasi yang sifatnya mengikat atau perintah kepada Pemda untuk memikirkan itu. Sederhana Pak, asal ada surat asal ada peraturan pergub atau apapun, gampang itu Pak. Satu orang hanya sekitar 1 juta per tahun. Padahal di desa itu kan dalam dengan DD cukup banyak itu. Tapi karena tidak diatur, akhirnya menjadi terbengkelai nasib teman-teman kami. Itu Pak, sedikit yang kami sampaikan, karena nanti pasti Bapak akan dilapori oleh Bu Ratna dan Bu Yayu. Sehingga kami ini hanya sedikit mengulang Pak, karena nuwun sewu karena menunggu nek jembatan ngomong kira-kira juga kurang marem gitu Pak. Jadi ini hanya istilahnya
Timur Pokok Joko Ibu Pak, hanya sedikit bicara untuk apa menyampaikan aspirasi yang memang saat ini berkembang gitu Pak. Ada 3 hal, jadi sekali lagi tentang masa kerja dan tentang aset dan tentang nasib teman-teman yang pensiun. Demikian kurang lebihnya Pak, nanti biar ditambah ada yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mungkin dari Jateng atau Pak Sekjen dulu. Oh, langsung Pak Kades ini Pak. Oh, siap. Pak Kades Demak. Iya. Boleh Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Saya Kepala Desa Wali, Kecamatan Bangil, Kabupaten Demak. Saya di tahun 2019 itu melaksanakan mutasi jabatan karena caleg saya meninggal. Nah, saya mengangkat PLT di 6 bulan. Setelah itu saya angkat mutasi menjadi caleg definitif. Nah, sudah berjalan sampai 4 tahun. Ini kok saya diintimidasi sama diinterogasi. Saya sama yang terakhir dari tim Permades kemarin. Ya, katanya saya melanggar peraturan daerah nomor 1/2018. Karena di situ di tentang mutasi tidak tertulis. Ya, saya melaksanakan mutasi lewat Permendagri 60. Dan saya minta tolong sama Pak Dirjen, tolong pemerintah kabupaten dikasih surat apa menjawab saya laksana sesuai secara aturan. Terima kasih. Ya, Pak. Saya tambahkan Pak. Poinnya ini kan mutasi ya. Kami perangkat desa kan itu sebuah penghargaan. Ada kenaikan pangkat dari, tapi rupanya di sana malah menjadi masalah. Oleh karenanya ini mohon suaka seperti apa nanti agar Pak Kepala Desa tenang dalam melaksanakan tugas di desa, tidak terus diintimidasi. Karena sebenarnya saya yakin itu faktor inilah. Ya, betul. Gitu. Sampai tunjuk Pak mau Pak. Ya, mungkin dilanjut dulu Pak Jawa Tengah. Pak Jawa Tengah dulu lah. Terang-terang minta waktu di Semarang sering bertemu dengan Pak Eko. Hanya sedikit penambahan, artinya beberapa usulan yang memang kalau memang terjadi revisi di dalam Undang-Undang Nomor 6, ini harapan kami itu yang pertama kaitan dengan agar bisa di cover oleh APBN. Biasanya dari mana? Setelah proses perjalanan desa itu dalam pengolahan keuangan dan sebagainya itu akan terbentuk 2 aturan, bahkan 3. Ini kaitan dengan yang satu dari Kementerian Dalam Negeri, yang kedua dari Kemendes. Tetapi begitu kita akan menerapkan aturan yang keluar dari Kemendagri, kita akan terbentuk lagi dengan aturan Kemendes. Nah, harapan dari desa sebenarnya ADD itu kan diambilkan dari salah satunya adalah DAU yang 10%. Sedangkan DD langsung dana transfer dari APBN. Padahal dua-duanya adalah sumbernya dari APBN. Ini harapan kami kalau kewenangan desa akan dijalankan sesuai dengan apa yang menjadi sebuah aturan di situ, maka saya yakin pengolahan desa kemudian untuk membangun di desa itu akan lebih baik dari yang sekarang. Karena terus terang saja kita tidak akan terbentur dengan aturan-aturan yang begitu rumit di desa. Nah, kemudian yang kedua kaitan dengan penjaringan. Penjaringan perangkat desa memang kami harapkan yang pertama itu adalah agar lebih jelasnya di situ salah satunya adalah passing grade. Dari untuk mengajukan dari ranking 1 ranking 2 ternyata di ranking 1 ranking 2 itu tidak lolos setelah adanya permintaan rekomendasi dari camat. Itu justru yang dari nomor 5 karena masih saudara dengan kepala desa. Nah, ini yang terjadi di awal. Ini kan agak lebih dipertegas kembali. Kemudian yang ketiga, harapan dari kami memang semenunjang Pak. Tadi sudah disampaikan oleh dari pengurus besar, pengurus nasional maupun dari yang lain, itu adalah kaitan dengan purna tugas. Selama ini
Nyun Sewu, kami sudah berarti 20 tahun menjabat perangkat desa. Jadi pengalaman persis, tahu persis saudara-saudara kita, maksudnya jauh-jauh yang di desa itu yang pernah tugas itu tanpa adanya suatu penghormatan ataupun yang lain, bahkan tidak pernah diberikan apa apresiasi dari baik pemerintah daerah maupun dari pemerintah provinsi. Ini padahal saat ini provinsi pun kadang memberikan suatu bantuan kaitan baik operasional untuk KPND ataupun yang lain. Sedangkan kami yang bekerja selama ini memang kerja kita itu tugas kita memang 8 jam, tapi bekerjanya adalah 24 jam. Ini yang kami di desa dialami. Padahal semuanya kaitan dengan ini, makanya pengen adanya sebuah regulasi yang benar-benar mengatur baik kesejahteraan perangkat desa maupun kaitan dengan pelayanan di masyarakat yang saat ini. Begitu kaitan dengan Jawa Tengah yang saat ini memang banyak sekali harapan-harapan dari perangkat desa, termasuk yang pemberhentian perangkat desa yang tidak melalui prosedural. Dan ini juga banyak Pak di Jawa Tengah. Padahal kemarin kami baca dan termasuk ada surat edaran dan sebagainya, ya tetap ini makanya perlu sekali adanya suatu ketegasan. Artinya dari ketegasan apabila pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh kepala desa kaitan baik itu dengan perangkat desa dan sebagainya, itu agar lebih dipertegas sanksinya Pak. Nah ini yang harapan dari kami, sebab tanpa ada sanksi yang jelas itu saya yakin semua Nyun Sewu kepala desa itu masih tetap melanggar ketentuan-ketentuan. Apalagi Nyun Sewu ya, peraturan daerah aja dilanggar, apalagi peraturan dalam negeri. Makanya kalau ada sanksi yang jelas apabila ada pelanggaran dan sebagainya terhadap kepala desa ataupun yang lain, ini saya yakin kami dalam menjalankan tugas di pemerintahan desa itu benar-benar. Padahal saat ini kami bekerja itu luar biasa. Artinya luar biasa itu benar-benar mengabdi agar pelayanan dari masyarakat dan sebagainya itu agar tetap kita jalani, termasuk menjalankan perintah-perintah dari berbagai departemen, termasuk departemen sosial, termasuk seperti itu. Contoh tadi dengan BPNT, PLKH itu juga dibebankan dengan perangkat desa. Contoh, ya, begitu pendamping PKH survei ke lapangan, ya pasti nantinya ke desa. Makanya sekarang ini kami rasakan ternyata munculnya nama-nama dari PKH sendiri itu luar biasa di masyarakat, bahwa dituding dipicik-piciki oleh masyarakat karena namanya yang tidak kuat. Nah ini apalagi dibantu dengan BLTT pun, Nyun malah beban kami itu wah sangat dari oleh masyarakat ini luar biasa. Padahal kami benar-benar bekerja sesuai dengan apa yang menjadi aturan yang ada. Makanya kami penting sekali istilahnya ada suatu perlindungan hukum untuk perangkat desa. Terima kasih. Sedikit saja menambahkan Pak Ketua DPW Pak Muswani yang berkaitan dari Surabaya. Hari ini kami kawan-kawan Mujuroso. Siap. Kepada siapa lagi kalau boleh saling jenengan. Siap. Pertama secara pribadi dan kawan-kawan mengenai apresiasi selamat kepada Bapak sebagai dosen. Terima kasih Pak. Untuk menambahkan intinya kami akan diberi apresiasi. Bukan kami dari itu saya bekerja untuk masyarakat, tidak Pak. Karena kami ini sebagai profesi agar tegas bahwa perangkat desa adalah sebuah profesi yang sama dengan proses-proses yang akan termasuk penghasilan. Karena kami juga punya tanggung jawab terhadap keluarga, anak, pendidikan, kesehatan anak. Nah di sini Pak Nyun Sewu ini, kebetulan yang hadir di banyak yang sepuh-sepuh, rasa keadilannya kurang. Beliau-beliau kami sudah bekerja 20-30, hasilnya sama dengan yang 30 hari bekerja. Sama-sama golongan dua. Nah harapan kami, apalah nanti bentuknya regulasinya yang memperkuat kami bahwa
masa bakti masa kerja kami diapresiasi, artinya singkatan sekurang-kurangnya 2A disesuaikan dengan mungkin regulasi enggak, tapi kalau kami tadi menunggu revisi ya kami sampul enggak tahu kapan ya monggo lah panjenengan dan tim di BPD saya lebih paham dengan regulasi kami yang di sini, yang penting kami bekerja, kami diapresiasi. Menurut saya tadi Pak Ketum sampaikan bahwa regulasi 8 jam, tapi bukan matahari terbit sampai matahari terbenam, dari orang meninggal, orang hidup, dan sampai orang meninggal, sampai bojone mau nyawon sewu digondol. Nah kawan-kawan ini yang menyelesaikan. Nah, itu saja Pak. Terus artinya bahwa kami sebagai perangkat desa adalah hatinya sama dengan profesi lainnya. Jadi manakala menjadi pilihan perangkat desa sebagai polisi itu tidak akan berpikir menjadi PNS atau apa tidak itu. Ya Pak, karena keterjaminan, keterlindungan kita sebagai perangkat desa. Ya, Pak. Jadi ya, cukup ya. Ada yang lain Pak? Oke, cukup. Jadi dari itu semua kesimpulannya apa salah dosa sama-sama untuk mengabdi untuk bangsa ini. Kita sedih Pak, manakala kita mengusulkan perangkat desa harus digaji sesuai dengan masa kerja. Duit siapa? Negara nggak mampu. Ketika dijawab ke kami negara tidak mampu, tapi profesi yang lain ada sertifikasi, ada remunerasi, ada ke-13, ada ke-14. Jadi apa salah dan dosa kami? Padahal kami boleh mendeklarasi bahwa profesi perangkat desa itu profesi tertua di negeri ini. Makanya saya yakin lah, Pak Eko nanti kita siap bersinergi seperti apa kita siap di Dewi Pak Eko dan Bapak kita ya Pak Eko. Kita Pak Eko jadi mohon apabila nanti toh ada revisi undang-undang desa jangan ditinggal. Terima kasih Pak Dirut. Tunjukin Pak. Iya, Pak. Itu ya Mas. Bapak yang saya hormati, ini terima kasih masukannya ya Pak ya. Jadi tentu saja menjadi masukan yang luar biasa dalam perjalanan undang-undang 6 ya Pak Siti. Nah, setelah ada perbaikan tentu kita inginnya lebih baik lagi dan inginnya lebih maju lagi Bapak. Yang pertama Pak, menyangkut masalah untuk undang-undang. Sampai saat ini Kementerian Dalam Negeri tidak mengajukan Pak sebagai inisiator Undang-Undang 6 tidak mengajukan perubahan itu. Artinya kalau Mas Widi mengikuti juga Bapak yang mengikuti juga waktu pembahasan Undang-Undang 6 9 kali 2, 6 kali 3 itu sudah dibahas Pak. Semua sudah dihitung untung ruginya. Kenapa sekarang mau dianu lagi? Katanya itu malah mundur toh. Seperti itu. Nah, mari kita buka lagi notulennya. Begitu. Terus kemudian kalau menyangkut masalah penghasilan tetap, aset, tunjangan, pemerintah itu sebenarnya Pak di dalam PP 11 2019 khususnya pasal 81 dan 100 itu sudah jelas memberikan kebebasan kepada desa-desa dengan cara apa? Yang dihitung itu operasional itu 30%. Artinya kalau Bapak 30%-nya 100, ya 30% jenengan itu 100 dari 30%. Tapi kalau jenengan itu bisa 1000, ya 30%-nya dari 1000. Nah itu melalui PAD, melalui BUMDes. Monggo itu dipun pikirkan bersama gimana. Nah kalau sekarang petunjuk Bapak Presiden ada tambahan lagi 3% dari dana desa nanti untuk operasional. Berarti kan kita syukuri Pak nih, kita syukuri berarti sudah ada. Nah tinggal Kementerian Dalam Negeri juga mengawal ya Pak, bagaimana ini semua selamat kan gitu, tidak ada masalah. Nah terus kemudian menyangkut masalah
bagian dari penghasilan tetap. Tapi tambahan tunjangan. Jadi kalau kita semakin bisa memperluas tanah kas, semakin sejahtera kita, Pak. Nah ini makanya yang dikembangkan sekarang ke daerah-daerah di luar Pulau Jawa. Sekarang kita kembangkan seperti Jawa ini supaya pada punya tanah kas. Sekarang bagaimana kita? Nah memang sekarang ini kita ini agak campur aduk tanah kas itu di desa itu. Nah macam-macam faktor. Contohnya begini Pak. Dulu kalau orang desa itu kan kalau ada orang sakit di desa, dia sudah punya tanah kas sendiri, namanya titi sorot Pak. Tapi kan sekarang dicampur aduk Pak. Nah ini monggo diatur kembali. Terus kalau perlu, ya uang itu tidak habis pakai. Tapi uang itu ada hal-hal yang bisa meninggalkan legacy, meninggalkan untuk anak cucu kita. Contohnya memperluas tanah kas, menyelesaikan batas. Karena semakin banyak nanti dana desa, semakin banyak bantuan, konflik batas akan semakin meningkat. Kalau tidak kita menggunakan batas otomatis. Nah ini yang perlu kita pikirkan bersama. Terus kemudian untuk kesejahteraan. Jelas Pak, kalau kita baca Permendagri 20/2018, jelas bahwa namanya belanja desa itu digunakan untuk apa saja. Bisa untuk pembangunan kota, bisa untuk tunjangan, bisa untuk kesejahteraan sosial. Nah yang disebut sosial ini macam-macam. Bisa untuk tenaga kerja, pekerjaan, bisa untuk kesehatan. Nah kita sudah kerjasama dengan BPJS Pak. Nah monggo sama BPJS ini asosiasi penting Pak Budi, saya kira. Dan enggak mahal Pak. Ternyata yang contohnya NTT saja, NTT itu kepala daerahnya sampai memberikan sumbangan Pak. Jadi berapa persen digunakan untuk dari kabupaten kota, berapa persen ditanggung oleh desa, supaya semua nanti kalau pensiun dia punya masa depan. Ya tenaga kerja. Demikian juga yang kesehatan Pak. Yang kesehatan itu juga diberikan, kalau kesehatan itu sudah ada payung hukumnya, sudah ada Permendagri-nya. Nah, ini monggo payung hukum dari Permendagri 20/2018 ini dipelajari betul Pak Budi, diorganisir, dibicarakan dengan teman-teman dari kabupaten. Yang jelas kita itu kerja itu nyaman gitu, sudah ada masa depan. Nah, misalkan saja dipotong Rp20.000 per bulan, kan nggak masa toh Pak? Rp20.000 per bulan. Nah nanti yang 20.000 misalkan aja dipotong dari kabupaten kota, dari ADD-nya, misalkan, kan nggak menjadi persoalan. Nah itu monggo Pak, ini di payung betul, ini dipelajari betul, ini kekuatan kita Pak, kekuatan kita untuk maju. Nah terus kemudian untuk menyangkut masalah kepala desa yang diimigrasi Pak, surat aja Pak, layangkan surat. Nanti kita akan tidak lanjuti, apa sebenarnya yang terjadi tuh Pak. Nah ini harus betul-betul Bapak dan Ibu dengan kebersamaan seperti ini, kami harapkan ini akan bisa lebih maju ke depan. Kalau ada persoalan kan yang mengalami Bapak yang lebih paham daripada kita Bapak. Nah, kalau ada surat, ada pertemuan seperti ini saya luar biasa. Terima kasih pada Mas Didi, pada pengurus semua. Artinya kita memperjuangkan perangkat desa yang ada di Indonesia ini, bukan hanya untuk kita semua saja, tapi untuk perangkat desa di Indonesia. Bagaimanapun juga pemikiran ganti kepala desa, ganti perangkat itu kan mundur Pak. Itu mundur, kapan negara kita mau maju kan begitu Pak. Maka sekarang kan tergantung juga bagaimana kemampuan leadership kepemimpinan seorang kepala daerah, termasuk camat. Karena semua pengangkatan pemberhentian kan konsultasi ke camat ini. Nah, ini makanya perlu didorong, asosiasi ini juga perlu mendorong bagaimana jadi ada tolak ukur yang jelas
ketika akan mengangkat dan memberhentikan. Kayak kemarin misalnya aja, contoh ada teman-teman dari Halmahera Selatan. Pak, kami ini bingung Pak. Kami ini motor ya, sudah pakai sarjana. Tapi ketika tes, kalah Pak kita Pak. Nah itu kan artinya ini nggak fair toh Pak. Nah artinya ini perlu keterbukaan, ini yang didorong. Contohnya sekarang, Mas Budi, ketika kita masuk CPNS sekarang ini, kan ada model CAT Pak. Gitu Pak, begitu kita ngerjakan, langsung keluar nilai Pak. Nah itu yang kita dorong Pak. Jadi tidak ada lagi sangka antara satu dengan yang lain. Karena begitu tes, keluar nilai langsung. Orang nggak bisa, sampai anaknya Pak Jokowi pun nggak terima PNS toh di Solo, nggak terima. Karena apa ya? Memang fair. Kita juga harus siap seperti itu. Memang budaya kita belum bisa menerima. Mohon maaf ya. Jadi saya punya om nih Pak, ceritanya. Om saya itu kalau seleksi, tapi sekarang beliau udah pensiun. Seleksi di Akabri, beliau ini yang pantukir Pak, terakhir Pak. Terakhir. Nah ini saudara-saudara kita itu pada daftar Pak, minta tolong sama om ini. Nah om saya itu gini, kalau saya menerima Pak, berarti saya berdosa dengan yang benar. Karena yang layak lah, yang boleh diterima. Nah sekarang gini aja, tak kasih fasilitas latihan opo wis sing dibungkuk arep mlebu nang akmil. Tapi tak wis ujian, wis monggo. Tapi saudara-saudara saya pada nggak terima itu, ya itu karena budaya kita masih begitu. Ya, tahapan pemikirannya itu masih gotong royong dalam tanda kutip tadi. Nah ini Bapak dan Ibu, ini hal-hal seperti ini perlu disikapi. Ya, mari kita bersama-sama untuk lebih baik. Misalkan saja seperti ketika pengangkatan juga melibatkan akademisi, ada keterbukaan langsung. Nah itu seperti itu. Nah hal ini saya kira perlu kebesaran hati. Tidak semua bisa diakomodir, tapi fair. Nah ini Bapak dan Ibu. Nah saran saya yang untuk kesejahteraan ini perlu disegerakan. Kemarin saya baru aja dengan teman-teman dari BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan Pak. Ini mendorong. Nah semoga nanti di Jawa Tengah bisa seperti itu juga. Jadi bersama-sama dengan BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan mewujudkan hal-hal yang positif. Dan itu betul. Orang pada mulanya nggak menerima itu Pak. Apa itu ya? Cuma uang sekian ribu kok nanti ada pensiun begitu, ada penggantian begitu. Tapi setelah dibuktikan dari Rote itu dari NTT banyak yang dapat, akhirnya orang wah kalau begitu perlu disebarluaskan. Nah ini saya harapkan nanti juga ada kerjasama seperti itu. Silakan. Nah saya berharap Bapak-bapak juga ikut berpikir sekarang, berpikir untung ruginya kalau undang-undang desa itu jadi jangan berpikir hanya untungnya ini aja, tapi ruginya apa juga. Jadi hal ini penting Pak. Kenapa? Ya kita merasakannya. Perjuangan ini kan lama gitu, panjang sekali, 8 tahun. Ini bukan hal yang mudah. Terus kemudian sekarang kita kalau kita lihat ke belakang undang-undang ini kan paling komprehensif, paling lengkap. Undang-undang 579 tentang pemerintahan desa saja, atau pemerintahnya saja. Undang-undang 1965 nggak jalan, itu Bapak.
Bahkan di Undang-Undang 2299 itu hanya bab saja, bab 11 kita. Di Undang-Undang 32 juga bab saja, bab 11 juga. Nah, sekarang sudah ada undang-undang yang lengkap. Ini bagaimana mewujud nyatakan harapan itu. Jadi harapannya kan ada dua konsep gitu ya. Bagaimana membangun desa dari atas ke bawah dan bagaimana bisa membangun dari bawah ke atas melalui kemudian bangun dan sebagainya. Nah, ini yang saya pikir Pak Widi dan kawan-kawan pemaham semua saya mohon dukungan bagaimana supaya kita mewujudkan desa-desa ini lebih maju. Dan kalau kita lihat kemarin ini baru saja Pak Widi, kemarin kan di sini ada pekan inovasi perkembangan desa Pak. Desa-desa yang juara-juara itu menunjukkan kemajuannya di sini dari tanggal 23 sampai 24. Nah ini hari ini kita saling contoh. Kita contoh. Kalau bisa yang satu bisa misalkan saja mengelola BUMDes tentang jaringan desa, apa kita tidak. Terus desa yang lain bisa memetakan desanya dengan lengkap secara digital. Kenapa kita tidak? Kalau yang lain bisa memberikan kesejahteraan kepada masyarakatnya, harga daging sapi di luar selalu 40.000, di tempat kita cuma 80.000 untuk masyarakatnya. Kenapa tidak? Nah hal-hal ini Bapak dan Ibu, saya kira ini yang bisa didukung kita bersama. Saya yakin kalau ada kebersamaan seperti ini pasti bisa. Cuma waktu saja. Tapi kalau kita lihat Presiden ini sudah ke depan terus, ini sekarang ini lebih maju. Yang mungkin Bapak-bapak yang sudah pengalaman di perangkat desa, kepala desa, mungkin bisa membandingkan dulu sebelum undang-undang desa ini, anggaran desa kita itu atau kelurahan kita itu kan paling ada jam 100, ada yang kurang bahkan gitu Pak. Nah sekarang minimal itu sudah jelas di depan mata, tinggal apa yang perlu kita lakukan sekarang ini, bagaimana dana desa itu bisa dikelola oleh masyarakat langsung, oleh desa langsung. Kan dana desa tujuannya kan untuk desa membangun teman. Nah itu saya kira Pak Widi yang bisa menjadi pertemuan kita semua. Harapan saya dengan asosiasi ini akan mempercepat kemajuan kita. Amin. Harus kita ingat perjuangan di Monas di DPR itu, Ya. itu aduh betul-betul sampai luar biasa. Maka betul-betul harus kita hayati ini bagaimana sekarang untuk memajukan. Kalau ada yang istilahnya belum paham, ya mari kita ajak ngobrol telah kita diskusi sebenarnya terbaik seperti apa. Memang ini perlu proses, apalagi banyak pikiran banyak pikiran, banyak pemahaman, nah ini perlu. Saya kira itu Mas Widi. Terima kasih Pak Eko. Masih ada yang perlu disampaikan teman-teman? Sudah? Ya ini Pak Eko, meskipun sudah ada jaminan belum ada pemikiran dari Kementerian Dalam Negeri tentang revisi itu, karena sudah terlanjur sudah terlanjur berdebat dan bayangkan wakil ketua DPR RI sudah setuju, ketua MPR sudah oke, terus menteri desa sudah oke. Kita tidak tahu Pak Eko. Nanti kalau Kementerian Dalam Negeri tiba-tiba digesek, kita sudah ada usulan di sini. Semoga tidak terjadi. Tapi kalau sudah terjadi, kami ada di sini usulan-usulan yang seperti dulu Pak. Jadi semoga kalau itu ada perubahan, kita juga melibatkan semua asosiasi. Kita panggil dulu waktu Undang-Undang 6 itu juga demikian Pak. Dari BPD, dari kepala desa, kemudian dari asosiasi perangkat desa, kemudian dari kabupaten kota, asosiasi kabupaten kota, kita panggil provinsi. Ya, semoga komprehensif dan terakhir saya menyerahkan ini nanti foto satu-satu Pak Eko. Oh siap. Gue oleh-oleh yang kampung. Siap. Jadi kampung kan sekolah desa. Siap. Dekat ya Pak.
Bentar Pak ya. Nanti satu-satu mendekat mau moto. Sudah. Sudah. Terima kasih. Terjun oke. Serahkan barang lain. Oke, pulang.